pijakan kita dalam menyusun rencana program pembelajaran di tahun baru 2026-2027. Dalam hal ini sekolah saya kebetulan memiliki nilai 62,20% kategori sedang dalam hal literasi. Setelah dicari akar masalahnya, terjadi penurunan 17,78 dibandingkan tahun 2024. Artinya pada tahun 2024 itu lebih tinggi nilai literasi kita. Tapi 2025 menurun. Nah, setelah ditelusuri, dalam akar masalahnya adalah terkait dengan literasi informasi. Karena saya adalah guru biologi, hubungannya adalah kepada scientific, jadi tidak kepada sastra. Jadi ada dua subindikatornya yang harus dibenahi. Satu adalah literasi sastra, yang satu literasi informasi. Saya akan berupaya sebagai guru, tentunya tidak bisa sendiri ya, harus seluruh guru melakukan pembenahan, peningkatan dalam hal literasi siswa ini. Dengan cara apa? Ya tentunya kita memberikan kreativitas dan inovasi kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya, profesionalnya, dan juga kepribadian kita, tanggung jawab kita sebagai guru. Bagaimana cara melakukan perbaikan? Di sana ada petunjuknya. Ya nanti setelah saya paparkan, nanti saya akan peragakan ya modeling atau pemodelan bagaimana kita mendownload rapot mutu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah tahu ya bagaimana cara mendownload ya. Tinggal buka aja di Google, klik dengan rapot pendidikan atau rapot sekolah. Nah, setelah diklik nanti masuk ke dalam aplikasinya, Bapak biasanya diminta NPSN, nomor pokok dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ada dua indikator dalam hal ini yang berdasarkan rapot pendidikan kita itu ada kemampuan literasi yang harus kita benahin di sekolah saya ya. Yang kedua adalah kemampuan numerasi. Nah, setelah ditelusuri dalam rapot pendidikan, hal yang urgen yang harus kita perbaiki adalah terkait dengan subindikator numerasi aljabar dan numerasi bilangan. Nah, ini kan agak sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Nah, setelah saya coba, ternyata numerasi aljabar itu adalah menggunakan lambang. Jadi misalnya saya belajar dalam hal ini topiknya adalah gametogenesis. Bisa juga dengan misalnya tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan, semua yang berbau angka, bilangan itu. Kita jadikan semacam kontennya adalah kaitannya dengan aljabar. Jadi aljabar itu kita menggunakan lambang-lambang. Nah, yang kedua adalah numerasi bilangan. Numerasi bilangan itu ya hitungan deret, angka, yang misalnya pangkat dan sebagainya. Nah, itu saya kaitkan nanti dalam hal gametogenesis, pembentukan sperma dan sel telur. Kenapa saya angkat hal ini? Karena gametogenesis merupakan bagian dari kisi-kisi tes kemampuan akademik tahun lalu. Insya Allah di tahun depan masih ada ya. Kisi-kisi itu mengacu kepada soal-soal tes kemampuan akademik siswa yang akan kita latih, gitu ya. Baik. Pada kemampuan numerasi ini adalah secara menyeluruh, baik itu aljabarnya, kemudian baik itu bilangannya. Jadi kemampuan siswa untuk berhitung, singkat ceritanya gitu. Kemampuan siswa mampu menghitung, melakukan apa ya, dengan alat bantunya, tentunya dengan misalnya boleh dengan jari matika, ya, dengan menggunakan jari. Atau kalau memang di sekolah diizinkan, ya menggunakan kalkulator. Itu selama proses pembelajaran. Kalkulator ya. Ya, jadi di sini masih kategori sedang. Namun bukan hal yang biasa kalau kita itu membiarkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik gitu. Karena orientasi kita mengajar itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, juga peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kalau kita biasakan, udah biasa, ini mah kategori sedang, nggak jelek-jelek amat, lama-kelamaan mutu pendidikan di sekolah jadi turun. Gitu. Nah, ini perlu kita benahi bersama. Terjadi penurunan tajam antara tahun 2025 dengan 2024 sebesar 26,66. Ini tajam, Pak. Nah, jadi berdasarkan tingkat provinsi, kemudian nasional, ini masih di bawah rata-rata. Nah,
Hal ini merupakan urgensi bagi guru untuk melakukan perubahan, ya, melakukan perbaikan. Di sini akar masalahnya ada 3 titik kelemahan yang menjadi fokus untuk peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah literasi, membaca. Ya, otomatis ini pengertian dari literasi, ya izin ya Pak, karena di raport pendidikan sendiri sudah didefinisikan terkait dengan literasi membaca itu khususnya literasi informasi teks, artinya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasi non-fiksi. Jadi karena kita non-fiksi itu artinya materi pelajaran yang kita ampuh, mulai dari IPS, IPA, agama, ya kalau bahasa Indonesia lebih mengarah kepada fiksi. Kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator numerasi ini? Yaitu dengan mengukur nilai rata-rata siswa dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi teks informasi, khususnya non-fiksi. Nilai capaian kompetensi membaca teks informasi sekolah SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang tahun ini turun 64,9. Nah, cocok ya. Eh, Penurunan ini sebesar 2,44 dari tahun 2024, yaitu 67,34. Cara membenahinya, guru perlu merencanakan pembelajaran, khususnya RPP, modul ajar, dan mengimplementasikan dalam kegiatan di kelas, ya, secara secara apa proses pembelajaran kesehariannya, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan literasi teks informasi ini dalam setiap kegiatan pembelajaran, ya. Jadi siswanya dilatih untuk membaca. Kemudian peserta didik siswa, cara membenahinya adalah saya memilih inspirasi. Jadi di situ ada pilihan di rapor pendidikan, di aplikasinya. Bagaimana cara membenahnya? Apakah pakai inspirasi satu? Contohnya kalau inspirasi satu itu apa ya, lupa saya. Yang inspirasi dua adalah dalam hal perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Ya, tentunya adalah untuk peningkatan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, jadi saya memilih inspirasi kedua, cara untuk membenahi eh, atau meningkatkan numerasi tersebut. Jadi nilai numerasi kompetensi domain aljabar dan nilai kompetensi domain bilangan itu di rapot mutu dijadikan satu, tadi yang saya sebutkan terjadi penurunan di tahun 2025 ini sebesar 2,44. Jadi angkanya ini bukan hal yang biasa, Pak. Walaupun nilainya satu turun itu sudah luar biasa karena seluruh siswa yang diukur itu. Jadi dari sekian Bu, ribu, ya, Bu Eni punten. ya. eh Bisa nggak kita langsung melihat contoh aplikatifnya, misalkan dari mengunduh rapot Oh pendidikan, ya, kemudian ya, membaca, biar ya, biar ya. kita bisa melihat, membayangkan gitu ya, langsung Oh share ya, screen aja. Jadi ya, dari boleh, mana ininya, boleh, ininya boleh. gitu, biar Ya, dari saya atau dari sambil Panto? Dari saya atau Pak Ranto yang nge-share? Dari saya. dari ibu aja. Siap. Mungkin cara pertama mengunduhnya dulu. Oh ya, Yang ya, kedua, hasilnya seperti apa, cara membacanya bagaimana gitu. ya. Oh ya. Berarti ini diminimalis dulu ya. Saya Oh izin. iya iya. Langsung Kan aja enggak. share screen layar aja. Eh, Share screen layar. ya. Eh, jadi nggak usah pakai teori dulu ya, langsung aja. Langsung aja biar kita paham ya. Ya, ya, ya. Izin. Sebentar ya. Saya ambil di Google dulu. Nah, jadi Mangga ya, langsung Bapak dibuka Ibu, layar ya, Google-nya ya, ya, biar kelihatan bagaimana cara ya. Oh gitu, saya biar share cara screen. mengunduhnya. Mungkin kan di sini Oh, banyak yang belum paham juga ya. oh, baik, baik, baik. Ya, saya siapkan dulu ya pengunduhannya. Gak apa-apa, ditampilkan aja layar Hmm, Google-nya. ya, Bu, raport. Oh gitu. Ya, siap, siap, iya, siap. yang dibuka ngetik apa dulu kan? Oh iya, iya, iya.
Kita coba masuk ke ini. Di Ya, share ya, screen. Nah, ya. ya sip. Udah, Share udah screen. kelihatan? Ya. Oke. Nah, di sini Eh, Bapak Ibu, kita eh, ke ketik ya, apa nih? ya, nggak usah dianukan dulu, diperagakan dulu, biar saya memperagakan biar gampang. Oh, Nah, oh, pertama, langsung ya, dia akunnya, rapot pendidikan ya, gitu. ya, rapot, nah, pendidikan kan muncul tuh langsung. Ah, ya. Nah, Ini kalau setiap sekolah beda-beda ya. ya, jadi Bapak ketik yang bunyinya rapot pendidikan dulu, yang ini. Oh ya. Nah, jadi yang nggak ada tulisan nih, ya, kelihatan ini rapot Iya, pendidikan. kelihatan banget. Nah, ini, Oke, nah, rapot pendidikan. nah ini nanti biasanya langsung kayak gini, ya. Ini kan SMA 25 karena saya udah ngisi NPSN-nya, Oh, ya nomor itu pokok loginnya sekolah. pakai login siapa itu, Bu? Akun masing-masing, akun Bapak Ibu, boleh pakai Oh, akun. jadi Ya, setiap guru bisa ngakses ya. Setiap guru eh, pakai akun belajar ID lebih bagus, ya karena akun kita udah, belajar ID. ya, ya. Oh, Nah, iya, iya, iya. jadi kita udah terdaftar. Kalau saya mengakses punya Panto nggak bisa. Kenapa? Karena sekolah saya beda. Saya Oh, nggak ngurus. berarti ini akunnya masing-masing ya, Bu ya. Jadi Iya, eh, iya. boleh boleh dicoba keluar dulu, Bu, dari akunnya, Bu, biar bisa ini. Akun eh, saya kelihatan ini. Akun Eni Surening sini saya tunjuk oh, pakai ini. ini. Oh, Nah, gitu. ini adalah akun belajar ID tuh tulisannya, ya. Nah, Oh, ada kalau tulisannya. dari ini aplikasi ininya sendiri, ini kan Ibu udah masuk nih. Akan Ya, mungkin dari teman-teman masih belum masuk ke saya ulang sini lagi. ya. Ya, nanti setelah apa peragaan, saya kasih tutorialnya. Oh, Nah, iya, iya. nah. Lanjut, lanjut, Bu. Udah ceritanya sudah terbuka semua. Kalau kalau saya ngajar terus lanjut, bisanya face to face. Tapi kalau jarak online nggak bisa, saya mandu ya. Oh iya, silakan Bu. Oke. Nah, ini Langsung udah udah masuk ya. langsung dari sini terus bagaimana Bu? Ya. Biar biar anggap Nah, saya ya. Kan ini rapot pendidikan ya. ah. Kita lihat yang warna kuning. Kalau kuning itu kategorinya Oh. sedang. Kalau merah kategorinya kurang. Kalau hijau kategorinya baik. Jadi ada, Oh iya, iya, iya. ya, ada 6 indikator dalam pencapaian rapor mutu pendidikan. Pertama, alhamdulillah karakter siswa-siswi kita udah baik. Nah, ini menurut versi hasil Sunglijar. Kan kita suruh ngisi apa namanya? Waktu itu ada aplikasi Sunglijar, kemudian ditambah lagi apa namanya? AKM ya kan? Nilai asesmen nasional di Iya. tahun 2025. Nah, ini adalah rekapnya gitu. Nah, iklim Hmm. keamanan satuan pendidikan baik, iklim Hmm. pendidikan baik, Ya. kualitas pembelajaran baik. Nah, lucunya Oke. ketika indikator-indikator ini baik, nah ternyata indikator di seluruh sekolah kita hampir sama, Panto. Nah, ini terbukti dari program International Student Assessment yang diadakan biasanya di Bangkok atau di luar negeri untuk Oh. ya mengukur kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, jadi apa ya kalau orang bilang ada korelasinya, ada hubungan antara kenyataan hasil program International Student Assessment itu rendah secara internasional. Kenyataan di lapangan memang demikian, siswanya agak kesulitan dalam hal berhitung kan gitu. Bukan kesulitan aja, kita yang perlu membantunya sebenarnya. Scaffolding dari kita yang perlu kita bantu siswa sehingga bisa memahami literasi dan numerasi. Bagaimana belajar itu efektif, mengaitkan seluruh mata pelajaran itu dengan literasi informasi teks dan juga numerasi aljabar dan numerasi bilangan. Itu aja dulu. Berarti Bu, apa semua sekolah tuh rata-rata literasi dengan numerasinya yang ini ya Bu ya? Ya, perlu diperbaikin. Ya, Oh ya. gitu. Ya. Kalau udah apa namanya nilai angka, menghitung angka aja misalnya setengah dikurang seperempat, itu siswanya udah bingung. Kalau kita dulu SD bisa ya, apalagi Iya, nanti iya, iya. belanja di supermarket, begitu kembalian sampai rumah kurang, supermarket balik lagi, kita ke supermarket udah gak enak. Nah itu sering terjadi. Kenapa? Karena kita tidak cepat dalam hal menghitung, kurang apa ya, ya kurang bergairah aja dalam hal matematiknya. Padahal kata kuncinya matematik adalah ibu dari semua ilmu.
Jadi kalau siswa itu pintar matematik, analisa logikanya jalan, gitu. Itu secara teori ya. Tapi tidak semua keberhasilan itu dari guru matematik aja. Bisa jadi dari guru lainnya yang memang mumpuni secara internasional dia bisa juara, ya kan? OSN guru misalnya tidak hanya guru OSN. matematik, ya. Nah itu. Namun untuk kehidupan sekarang dan masa depan, matematik itu adalah induk dari semua ilmu. Jadi siswanya kalau mau pinter, matematiknya dulu dibenahin, gitu. Hmm. Supaya analisa logikanya jalan. Dalam hal menyelesaikan masalah, dia berpikirnya secara ilmiah. Jadi kita tidak mengharuskan peserta didik itu seperti yang kita inginkan, namun kita melatih, membimbing, membina bagaimana seorang ilmuwan berpikir. Gitu. Nah, baik Pak Anto, Ya. kekurangan dalam hal kekurangan ya dalam hal ini hal yang perlu dibenahi ya. Ini adalah dalam hal literasi membacanya siswa ini kurang gitu, kurang semangat lah. Contohnya ketika ada tulisan di HP aja, kalau terlalu banyak langsung di skip, kalau nggak di delete. Itu kenyataan, tidak hanya siswa, kita juga males gitu untuk membaca. Nah, kemudian numerasi itu berhitung. Jadi ada 4 indikator di sini, apa subindikator yang harus dibenahi. Namun hal yang paling urgen cuma dikasih 2 untuk ya hal numerasi ini, yaitu numerasi aljabar dan numerasi bilangan. Saya kulik dikit satu-satu ya. Ya. Pengertian ya, pengertian apa arti capaian saya? Kenapa kok nilainya bisa turun kan gitu. Nah, ini di sini udah dipandu Pak Anto bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita lihat kemampuan, nah, izin dulu ini ganggu. Apa itu kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan konsep, prosedural, kemudian fakta, refleksi, yang mengevaluasi, eh, ya merefleksikan berbagai jenis teks ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini cocok untuk problem based learning model pembelajarannya ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga PJBL dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi matematik itu bisa diterapkan di kehidupannya siswa itu di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah. Misalnya disuruh pergi ke warung, Nena, ibu kasih uang 10.000, beli garam, kemudian beli apa lagi, misalnya sampo saset, misalnya 7.000, berapa baliknya? Harus cepat, kembaliannya sekian Bu, harus tahu siswanya. Itu perlu diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator? Nah, kalau bikin RPP, antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi, ya evaluasi tahu Panto, asesmen, itu harus sejalan. Asesmen. Ya, banyak sekali nilai siswa yang rendah. Kenapa? Karena antara tujuan pembelajaran dengan eh, penilaian, evaluasi penilaian atau asesmen sumatif, mau itu asesmen formatifnya nggak nyambung. Jadi kalau kita bikin RPP itu acuannya dari rapot pendidikan, kita lihat ini presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami. Jadi indikator KKO-nya, kata kerja operasionalnya, memahami dulu dari level C1. Oh, kalau dalam tingkatan Anderson ya, C1 itu kognitif pemahaman, levelnya masih lot ya. Kemudian menggunakan, apa yang digunakan? Di sini kajiannya adalah menggunakan fakta. Misalnya saya belajar apa itu spermatogenesis, oogenesis, gametogenesis, harus tahu dulu siswanya. Kemudian bagaimana siswa itu tahu langkah-langkah prosedural, apa itu tahapan dari spermatogenesis ya, oogenesis ya, mitosisnya juga harus tahu dulu, harus paham dulu meosisnya. Itu jadi menggunakan alat matematik juga ya, karena literasi ini adalah tujuannya nanti untuk mendukung indikator numerasi. Nah, jadi orientasi dari literasi kaitkan dengan angka-angka juga. Nah, di sini ada evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya menghitung. Kalau bahasa Indonesia itu berhitung. Jadi C5 masuk kategori C5 ini. Udah kepada level hot, high order of thinking. Nah, ini nanti kisi-kisi soal tes kemampuan akademik, itu kita harus mengacu kepada level hot. C5, C4, mulai menganalisis C5 sampai C6.
beragam jenis teks. Jadi kita harus tawarkan ke siswa beberapa macam teks informasi. Nah, kategori literasi informasi di sekolah saya itu sedang. Ya, ini jangan dianggap sepele. Nanti tiap tahun bisa turun kalau kita nggak benahin. Ya kan, kemarin aja udah turun. Nanti tahun depan turun. Akhirnya ya disitulah penurunan dari untuk pendidikan kita. Jadi gambaran proyeksi dari sekolah kita baik atau kurang baik atau boleh dikatakan kurang meningkat mutu pendidikannya itu bisa kita lihat dari rapot pendidikan. Kalau tidak cocok, bisa kita usulkan. Jadi ada aplikasi di sini mengusulkan ketidakcocokan kenyataan di lapangan gitu. Jadi Oh, bisa ada komplain ya. pantau. Ada, nanti saya tunjukkan. Oke, presentasi jumlah peserta didik dari seluruh siswa yang melakukan asesmen nasional kemarin merupakan representatif dari seluruh siswa yang ikut. Jadi sudah cukup kategori perwakilan. Mencapai kompetensi minimum untuk kemajuan literasi tahun ini, ya artinya tahun 2025 yang dijadikan pijakan untuk membuat RPP di tahun 2006-2027, itu terjadi penurunan. Jadi 2025 itu dengan 2024 turun 17,78. Ya itu besar Pak angkanya sebenarnya. Ya. Itu secara global apa hanya satu sekolah atau satu orang doang, Bu? Satu guru doang? Nah, itu rapot pendidikan adalah gambaran sekolah kita diwakilkan oleh Oh, siswa. Ya, diambil beberapa siswa untuk representatif, artinya udah cukup mewakili. Kalau kayak kita gini, voting, kita ambil keputusan siapa nih yang mau jadi ketua IG, gitu kan. Nah, setelah di voting, siswa yang diambil itu udah cukup representatif untuk mewakili suara terbanyak di sekolah kita, gitu. oh. Jadi gambaran potret kita, sekolah kita itu terjadi penurunan dalam hal literasi. Dan itu nggak bisa kita mungkirin, Panto. Anak-anaknya malas baca gitu. Buktinya nilai tes kemampuan akademiknya masih rendah, ya kan? Nah, kita lihat akar masalahnya. Apa nih akar masalahnya? Buka. Nah, ini. Nah, dalam hal ini akar permasalahannya bisa kita lihat secara detail di sini. Karena ini sains, saya lebih memilih kepada teks informasi karena kurang paham kalau sastra nanti cerita biologi saja, puisi kan repot. Jadi kita serahkan kepada teks sastra ini kepada guru bahasa Indonesia. Tapi guru bahasa Indonesia juga harus memperbaiki teks informasi. Seperti apa? Nah, ini detailnya. Komponen membaca teks informasi artinya kemampuan siswa dalam memahami bacaan menggunakan alat bantu seperti matematik kan gitu. Menggunakan alat bantu matematik seperti menggunakan kalkulator, HP dari setiap mata pelajaran. Ya, kemudian merefleksikan, Bu, ini kan literasi, ya. Walaupun dia literasi, tetap kita harus saling support dalam hal numerasinya, gitu. Dan mengevaluasi, karena evaluasi ini terkait dengan penilaian. Ada berisik, Panto matikan dulu Mika. Iya, iya. Peserta. Oke. Bagaimana cara mengukur capaian? Nah, ini Pak Anto bisa dijadikan untuk tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan kita tuju. Jadi antara tujuan pembelajaran di RPP dengan asesmen untuk mengukur ketercapaian dan pembenahan ini bisa sejalan. Jadi RPP 1 tujuannya adalah siswa memahami pengertian misalnya gametogenesis. Setelah mempelajari gametogenesis, siswa dapat menjelaskan atau mengkomunikasikan tahapan-tahapan dari gametogenesis tersebut secara prosedural dan siswa dapat merefleksikan dari proses pembelajarannya untuk apa sebenarnya belajar itu untuk kehidupan saat ini dan masa depannya ada nggak manfaatnya gitu. Nah, kemudian siswa mampu mengevaluasi teks. Jadi dari hasil bacaan tadi harus menyisipkan angka-angka supaya siswa terlatih dengan bilangan gitu. Angka apa yang disisipkan tadi dipesankan diamanahkan di situ adalah aljabar dan bilangan. Ya, ini terjadi penurunan. Itu kira-kira gambarannya. Nah, setelah itu kita membenahi di sini. Coba berpikir sejenak. Mari berhenti dan berpikir sejenak. Seberapa sering pendidik dan tenaga pendidikan membahas dari asesmen literasi pesertanya?
Nah, dukungan apa yang harus diberikan SATIK, Satuan Pendidikan Sekolah saya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? Adanya pengadaan buku teks, kemudian adanya apa kemarin kegiatan kokurikuler, ya kan? Nah, kokurikuler yang kalau dulu dalam kurikulum Merdeka namanya P5 ya. Nah, sekarang adanya kemarin ada rekayasa gitu, teknik rekayasa, kemudian macam-macam. Nah, kemudian kita bisa mengambil inspirasi benahi. Jadi klik di sini pantau, ada bacaan inspirasi benahi. Hmm, Nah, tadi kan akar masalah kita tahu akar masalahnya seperti ini, ya kan? Nih akar ya. masalahnya. Kita klik inspirasi. Nah, jadi Kemendikbud sangat baik sekali. Kita dipandu dalam membuat RPP apa yang harus kita benahi. Karena ini adalah yang pertama adalah sastra, jadi dalam hal pelajaran biologi sepertinya tidak nyambung untuk bicara sastra. Jadi saya ngambil membaca teks informasi. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, di sini guru ya, karena yang masuk kelas adalah guru, ini dominannya sebenarnya guru dulu yang harus membenahi, baru nanti kepala sekolah yang akan mengevaluasinya. Meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang seks. Nah, di sini udah bisa kita klik, bisa salin. Jadi di sini bisa kelihatan. Kenapa saya tidak ambil ini? Karena ini adalah bagian dari kemampuan literasi yang melalui pelatihan diskusi secara pengembangan kompetensi guru gitu. Jadi sebenarnya kita harus terlibat dalam NGMP juga gitu. Karena di sini adanya Oh, ya adanya berbagi praktik baik. Seperti ini juga bagian dari cara kita membenahi atau meningkatkan mutu pendidikan, menambah ilmu gitu, Pak Anto, istilahnya. Ya, kemudian saya pilih kedua. Kenapa pilih kedua? Karena ini adalah tugas saya dalam hal eh, peningkatan standar isi. Ya, kaitannya dengan apa? Ya buat materi pelajarannya bagaimana kita harus membuat modul, bahan ajar, ya kan? Kemudian kita membuat silabus. Kalau dalam hal ini kan capaian pembelajarannya udah ada ya. Tinggal kita persiapkan LKS-nya seperti apa yang mau kita siapkan. Kemudian materi-materi modul-modul yang kita siapkan untuk setahun itu harus harus benar-benar ready gitu. Kemudian standar proses. Nah, bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di kelas dengan kreativitas dan inovasi sehingga siswanya tidak bosan. Gitu. Penyebab sekolah itu nggak kondusif karena kita menyebabkan siswa itu cepat bosan. Jadi jangan salahkan anak kita kalau anak kita nggak suka belajar gitu. Kenapa? Karena kurang kreatif. Setiap hari itu aja yang dikasih. Sudah ceramah, kasih tugas. gitu. Nah, itu jadi oh, beban bagi siswa. Ya, jadi harus kreatif. Nah, Pak Anto ini guru SMK, berarti ahli IT. Nah, jadi seminggu ini, nak, kita belajar misalnya dengan foto yang bisa bicara, gitu. Dia bisa mewakili literasi digitalnya dengan foto bisa bicara. Kemudian dengan Canva, dengan Assembler Edu, kemudian kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi ada semacam kita memberikan variatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita sudah memberikan variasi pembelajaran, walaupun siswa itu misalnya 25%-nya kurang suka, tapi lama-lama dia akan ke bawah sendiri sama teman-teman yang semangat dalam belajarnya. Jadi kata kuncinya adalah kita memberikan kesadaran dia supaya belajar itu bermakna gitu. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar IT? Karena perkembangan ilmu teknologi itu sangat pesat. Jadi nggak bisa kita harus kembali ke belakang secara konvensional. Ibarat air selalu mengalir ke arah depan dan tidak akan mungkin air itu kembali ke belakang. Kayak gitu. Jadi pembelajaran itu harus maju gitu. Jadi gambarannya seperti gini, kalau kita mau naik level dalam hal jenjang pendidikan, otomatis ilmu yang harus kita tambah. Nah, ketika siswanya sudah jago IT, lebih suka dengan HP ketimbang belajar, apa strategi yang harus kita lakukan supaya dia itu eh, tertarik dengan materi pelajaran kita? Ini maaf, Panto, saya bicara untuk diri saya sendiri, bukan untuk hal-hal Bapak Ibu yang mungkin apa, aduh Bu Eni terlalu banyak tuntutan. Kan bukan suatu oh, paksaan, ya bukan suatu paksaan. Jadi intinya ya semua harus belajar bersama. Kalau saya eh,
komunikasi dengan Pak Anto, banyak ilmu yang saya dapat. Berarti saya harus belajar sertifikat, walaupun bisa tapi nggak pas kan gitu ya. Belum pas, belum pede. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian lanjut kepada inspirasi ketiga. Nah, inspirasi ketiga ini rasanya tidak mungkin karena terkait dengan pembiayaan dan pembayaran. Banyakkan tuntut. Bos Ya, ya. kalau kita terlalu banyak tuntut sama orang tua kita, yang ada komplain. Makanya kita sudah dikasih sertifikasi itu sebenarnya ada zakat yang harus kita keluarkan. 2,5% itu hak pribadi kita untuk mengembangkan kompetensi gitu. Jangan takut akan kehabisan biaya atau kemajuan pendidikan. Karena semakin kita tinggi ilmu, Allah akan meningkatkan, Allah akan meninggikan derajat orang yang berpengetahuan, bukan yang banyak duit. Gitu ya, Luar kira-kira itu biasa gambar Bu ya. Bu Oke, Eni. nah Eh, sekarang kita lihat ya, seperti itu Panto, kira-kira inspirasi dari oke, Kemendikbud ya. Aku oke, kayaknya Bu ya, kalau bingung masih ada pilihan, klik aja ini ruang GTK, Eni. kelihatan nggak? Ah, iya, Kelihatan. iya itu. Nah, Ah, kan kadang kita malu, guru merasa malu untuk bertanya, takutnya siswa nggak sefrekuensi gitu dengan kita. Yang ada cuman guru itu merasa, ih sok pinter kan gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, Kemendikbud menyediakan pilihan nih, ibaratnya menunya sudah tersedia. Kita klik. Nah, di sini pantau kita belajar. Nah, inspirasi ragam konten pengembangan diri terkait dengan literasi, implementasi proses pembelajaran. Jadi akhirnya setelah kita mempelajari ini dapat sertifikat. Nah, ini oh, langsung sertifikat dari ini ya, dari ya Kementerian. Kemendikbud. Ya, itu tidak sertifikat lagi sekarang Panto, surat keterangan. Oh, Ya, tapi berlaku untuk diupload ke e-kinerja gitu. hmm. Nah, ini contohnya asesmen awal. Bagaimana asesmen awal pembelajaran literasi ada kemitraan dengan inovasi. Selama ini ada gurunya, kita klik. Kalau nggak ada kata-kata guru, jangan diklik. Nah, berarti guru kerajinan. Nah, gitu. Nah, ini lagi lagi nggak support ya, karena liburan kali. Jadi tutup dulu deh katanya gitu. Kalau SD jangan dipilih juga. Kalau 5-6 tahun bukan kapasitas kita mengajarkan siswa itu. Yang SMA ya Gitu. Bu, yang Ya, SMA. yang SMA gini. Nah, udah. Sekedar intip-intip aja. Nah, itu cara kita menginspirasi bagaimana meningkatkan kualitas mutu dari raport ini, membenahi gitu, menaikkan nilainya. Wah, ini lagi hang lagi. Oke, kita kembali lagi ya, Panto, di sini. Oke, Nah, nah, ini kembali lagi. Udah cara inspirasinya udah paham, cara membenahinya. Nah, iya, iya. intip-intip aja ya. Klik-klik aja enggak meledak. Kemudian kita kembali ke akar masalah di sini ya. Nah, kita matikan ini biar nggak berat, Panto. Nah, Oh, banyak ini ya. Oke, banyak. Bu. Ya, Sambil jalan ya, kita ya, masuk sesi tanya jawab ya, diskusi ya, Bu ya. Biar ya, iya. Nah, biar yang lainnya ada iya, komunikasi dari para iya, peserta ya. iya. Oke, bagi yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand atau langsung mikrofonnya diaktifkan saja sambil berjalan, mangga. Karena ini ilmu baru, ini mungkin banyak yang belum tahu ya antara sinkronisasi kita mengajar, kemudian raport pendidikan dan lain sebagainya ini sangat luar biasa ilmunya. Saya baru ngeh ini ya Bu ya, mungkin kita punya akun belajar, Iya. tapi belum tahu bahwa ini tuh bisa dicek, mungkin bisa menilai cara mengajar kita ya. Iya. Mengajar kita itu sesuai sudah masuk ini belum gitu ya. Iya. Sambil menunggu yang lain bertanya ya silakan takut nanti Bu Nur Hayati, Pak Tisna atau Bu Nani ya. Saya ingin bertanya dulu ya di awal ya Bu ya. Iya, boleh. Eh, ini raport pendidikan ini yang bisa mengakses hanya guru yang bersangkutan, Ya. operator, atau bagaimana ini Bu? Guru Ini hanya Ibu aja ya? Ya, guru yang aktif bertugas di sekolah yang bersangkutan karena dia berfungsi untuk membenahi rapot tersebut gitu. Jadi seluruh guru mata pelajaran dan GTK termasuk Tendik ya,
TU juga bisa selama dia punya akun belajar. Tapi masih aktif Berarti yang masih aktif. yang punya akun belajar ya, Bu ya? Ya, ya. Oh, yang Betul. pasti yang punya akun belajar bisa ngakses gitu ya, Bu ya? Betul. Tapi kalau udah pensiun nggak bisa, Pak To. Besok kita kan mau pensiun nggak bisa lagi. Karena Oh, gitu. ya, Akunnya diberhentikan atau gimana itu, Bu? Atau ya tidak? dinonaktifkan. Memang harus istirahat. Karena apa? Tugasnya adalah guru yang masih aktif untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah. Kalau udah nggak aktif, nggak perlu lagi kita ke sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah gitu. Oke, pertanyaan kedua Ya, nih, Bu, sambil menunggu yang lainnya bertanya ya. Ketika ya, kita sudah tahu ini ya, Bu ya, seperti ini ya, ya. langkah selanjutnya yang paling sederhana itu seperti apa, Bu? Yang paling sederhana mungkin supaya mudah memahaminya. Ya. Sudah membaca nih, misalkan masalahnya, inspirasi yang dibenahi ini. Iya. Selanjutnya apa yang Ibu sudah lakukan? Apakah langsung bikin RPP Iya. atau kumpul dengan MGMP untuk didiskusikan atau bagaimana yang Ya. kemarin sudah dilaksanakan? Ya. Selama ini saya berusaha untuk belajar mandiri karena tugas guru adalah agen pembelajaran untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sejatinya kita punya 4 kompetensi guru. Satu adalah kompetensi kepribadian. Punya rasa tanggung jawab sebagai seorang guru, ada jiwa yang terpanggil, ada jiwa yang terpatri kepada siswa-siswi kita sebagai makhluk hidup yang bermanfaat untuk masa depannya. Tentunya kita harus punya jiwa rasa tanggung jawab secara kompetensi kepribadian. Tanggung jawab saya ini sepertinya siswa harus dibenahi dulu. Karena rapot pendidikan itu akan meningkat kalau kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di kelasnya bagus. Jadi gambaran kalau kualitas pembelajarannya bagus, seluruh guru, minimal 75% guru memiliki kompetensi profesionalisme, ingin di apa ya, ingin dirindukan kehadiran kita di kelas, tentu kelasnya jadi kondusif. Kalau 75% guru profesional, kreativitas, inovatifnya meningkat dan punya rasa tanggung jawab, 75% di sekolah itu punya rasa tanggung jawab seperti itu, pasti sekolahnya juga kondusif. Kalau sekolahnya sudah kondusif, maka kita satu frekuensi. Pasti tujuan visi misinya juga tercapai. Kenapa? Orientasinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu. Jadi nawa itu kita adalah dari hati yang paling dalam tanggung jawab saya sebagai guru, terlepas dari teman mau apa tidak, saya tidak bisa memaksa karena itu adalah Iya. kompetensi kepribadian kita sebagai seorang guru. Ada rasa nggak kalau anak kita sekolah di mana sekolahnya itu tidak memperhatikan tentang kualitas pembelajaran. Kalau kita di sekolah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi menganggap siswa itu jangan orang lain, tapi seperti anak kandung. Nah, bagaimana kita memberikan kesadaran supaya dia itu mau belajar gitu. Tidak dengan paksaan, tidak dengan pukul, tidak dengan apa namanya fisik. Marah boleh, tapi jangan sampai fisik yang dilukai. Karena kalau kita menganggap dia sebagai anak, sebagai ada rasa silent, rasa kasih sayang, siswa itu akan membutuhkan kehadiran kita. Gitu. Nah, itu dari segi kompetensi kepribadian. Yang kedua adalah mengembangkan kompetensi profesionalisme. Gimana sih caranya supaya siswanya ini senang gitu belajar sama saya, dibikin happy, dibikin gembira dulu dari kitanya gitu. Nggak harus pakai ice breaking. Bahagia itu dari hati yang paling dalam. Ada inner motivation yang membuat semangat saya itu ingin ketemu siswa. Pasti secara kontak batin, kalau kita itu ada rasa suka, ada rasa sayang, ada rasa kasihan dengan siswa, siswa juga akhirnya punya insting, oh ibu ini kayaknya dari jiwa yang paling dalam nih ngajar, gitu. Tidak hanya di SMA 25, saya juga pernah coba di Sumatera Barat ya 19 tahun, itu pertukaran pelajar Amerika setiap Waduh. tahunnya. Ya, karena semangat mereka lah saya betah gitu. Jadi motivasi saya itu karena siswanya itu semangat. Pak Dulu sempat saya mengajar bilingual, Inggris Indonesia.
Saya nggak bisa Wuh, bahasa Inggris. Jadi siswanya saya suruh presentasi. Nah, saya punya komitmen MOU sama siswa. I learn to you, you learn from me. Saya belajar dari kamu, kamu juga belajar dari saya. Jadi sebenarnya kalau guru itu punya kompetensi kepribadian yang baik, kita anggap siswa itu orang dewasa. Ketika siswa itu sudah merasa dihargai, punya rasa empati, percaya diri, dia akan eksis gitu. Jadi kita duduk sekali-kali di belakang, jangan mendominasi kelas gitu. Biarkan siswa presentasi. Nah, dari siswa itulah akhirnya saya belajar bahasa Inggris, saya belajar dengan IT-nya. Nah, pindah kelas, akhirnya saya bisa bahasa Inggris. luar Dulu ya. biasa ya, Nah, Bu Eni. kayak gitu. Jadi nggak ada pilihan, ya memang yang muda saya. Kemudian orientasinya adalah lillahi ta'ala. Jadi hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kalau pergi ke sekolah, pantau semangat saya pengen ketemu siswa. Jadi di sekolah tuh nggak kelihatan mau ada guru rame, guru berantem, saya nggak kelihatan. Kenapa? Karena orientasi motivasi saya adalah bagaimana ketemu siswa, siswanya happy gitu. Urusan teman nggak suka, saya nggak perhatikan karena orientasi adalah saya adalah kepada anak gitu. Oh, anak saya harus sukses karena masa depan dia adalah masa depan saya. Kalau teman kan udah ada suaminya, udah ada istrinya, urusan kita lagi. Bukan urusan kita lagi untuk meningkatkan ekonominya, ya nggak? Udah ada sertifikasi, itu ada hak 2,5%. Ya 2,5% itu harus dijakatkan untuk meningkatkan kompetensi diri, Pak Anto. Kalau enggak nanti ditanya itu sampai akhir dari mana udah zakat belum 2,5%, keluarkan itu untuk peningkatan kualitas diri kan gitu, beli buku kan gitu ya, kemudian beli segala macam. Nah itu kira-kira Eh, yang Oke, ya Bu Eni, gambaran seperti itu. Kebanyakan yang pantau ada jadi ada takut yang itu. nanya nggak ya ini? Ya, Silakan yang lainnya ya, ada yang ingin bertanya, ya, silakan. belum ada tanggapan ya. Hmm, Bu, sambil menunggu ini kita juga menunggu Pak Ketua nih ya, ya, gabung Pak Ketua karena beliau juga sibuk ya. Nanti kalau misalkan sudah hadir, mohon izinnya juga langsung saya serahkan ke beliau ya, dikasih waktu. oh iya ini udah Oh, jam ini 10 ada Pak. Pak. Silakan Pak Alhamdulillah. Tisna langsung Ya, ya, ini aja ya, aktifkan speakernya biar ya, ini. Mangga baik. mangga Pak Tisna. Takut Saya ada yang. Ya, saya tutup aja ya, Panto, dengan closing statement. Oh iya iya silakan Ya, ditutup. ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Dalam hal ini motivasi saya adalah berbagi ilmu pengetahuan. Semakin banyak saya mendapatkan masukan, berarti semakin banyak tulisan saya yang lebih bagus dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena setiap saya webinar, Panto, targetnya adalah Ah, satu buku artikel, gitu. Ya, jadi setiap webinar ya, satu artikel selesai dalam waktu sehari. luar biasa subhanallah. Enggak, biasa aja Panto. Kita noveling, noveling tahu Panto. Noveling itu menceritakan sesuatu yang terjadi di kelas dengan kapasitas perbaikan kualitas. Jadi tidak menjudgment teman, tidak menjudgment pimpinan, tidak Oh menyalahkan iya iya siswa iya iya. gitu. Jadi makanya kenapa bukunya laku? Karena bukunya itu meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan mencari-cari kesalahan gitu. Nah, itu. Luar Eh, biasa. Closing statementnya dari saya hari ini adalah marilah kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa di dalam kelas. Jadilah guru profesional, punya kompetensi Amin amin. pedagogi, Ah ya, profesional, mengembangkan ya, makasih Bu. mengembangkan sosial dan juga empati. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Pak Anto, secara pribadi tidak bermaksud untuk melukai perasaan teman-teman di sini, tetapi adalah mengajak kebaikan. Gitu. Amal baik, kebaikan untuk diri kita. Amal jahat, Luar kejahatan biasa. untuk diri kita. Amin. Ya. Bila taufiq Baik. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas pencerahannya pada pagi hari ini. Saya ini ya apa sangat terinspirasi ya Ya. karena banyak yang belum tahu ini ilmunya ini. Ya, nanti saya Kalau kasih tutorial tentang rapot pendidikan. Ada slide-nya, saya udah download. Di situ oke ada ya. bacaan knowledge. Jadi saya juga bagian dari inspirasi rapot pendidikan ini. Knowledge itu artinya pengetahuan. Next Generation Knowledge ini adalah buku perdana saya di tahun 2018. Jadi nanti
tutorial rapot pendidikan saya download, saya kasih ke teman-teman. Di situ ada bacaan knowledge. Alhamdulillah, di dalam bukunya juga saya menulis tentang pembelajaran mendalam. Jadi bukunya itu ada di Perpustakaan Nasional. Panto ingat waktu kita ada 2.000 penulis mengumpulkan Oh iya, buku-buku. iya, iya. Nah, itu. Jadi Ah, di dalam buku itu bicara juga tentang pembelajaran mendalam, kemudian next generation knowledge. Terima kasih, Panto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Ini sebelum kita ke Pak Ketua, ini ada Pak Tisna ya eh, yang ingin bertanya. Eh, saya beri waktu. Silahkan Pak Tisna di ini aja di speakernya diaktifkan biar. Yo, terima kasih Pak To. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sangat menarik yang disampaikan Bu Eni, Pak To, sehingga saya juga terketuk untuk sedikit berpartisipasi gitu. Ah, karena memang fakta hampir sebagian besar sekolah dengan kita. Rapat pendidikan ini saat ini hanya diperlakukan sebagai sebuah dokumen mati, gitu kan. Datang, terima, download, simpan, diarsipkan, gitu kan. Sudah selesai. LKS kemana, pembelajaran kemana, dan sebagainya. Tidak pernah ada satu analisis terbuka. Nah, walaupun seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Edi tadi, analisis sangat mungkin terbuka. Gitu kan. Saya sudah pensiun, tapi saya sering masih tertarik dengan itu. Dan saya masih rutin, betul. Saya masih, akun belajar ID saya masih aktif, sehingga saya masih bisa mengakses raport sekolah saya dulu, dan saya menganalisisnya. Nah, yang ingin saya begini, mungkin Igi, Pak To terutama yang sangat kemarin saya lihat sangat tertarik dengan AI, itu untuk mengoptimalkan itu dalam rangka bagaimana memperbaiki mutu pendidikan itu, rapat mutu kita. Saya sering, terakhir saya kalau nggak salah di IG Banten men-share tulisan saya yang berjudul Dari Data Menjadi Aksi, mengintegrasikan rapat pendidikan ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Kalau tidak salah masih ada itu mungkin seperti itu. Itu saya membahaskan bagaimana kita menganalisis rapat dan kemudian menjadi KSP. Kemudian bagaimana kita menganalisis rapat yang belum saya sematkan menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, saran saya mungkin buat Pak To dan teman-teman untuk menganalisis sekarang tidak sulit, tidak menganalisis rapat itu, bahkan bisa membuat rancangan aksi gitu. Jadi kalau saya membantu teman-teman saya yang sekarang, kalau kurikulum dan yang lainnya tidak langsung, ya saya ajak aja mereka untuk yuk analisis mendalam rapat pendidikan kita. Kebetulan saya menggunakan Cloud AI. Dengan Cloud itu saya akan mendapat gambaran jelas sekali tentang hasil analisis itu. Dan kemudian saya minta untuk bagaimana membantu mengintegrasikan pada KSP apa yang harus dilakukan. Kemudian saya bisa meminta bantuan dia untuk membuat perencanaan perbaikan pada setiap mata pelajaran. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki setiap kekurangan di situ? Saya sebagai matematika saya meminta panduan bagaimana saya memperbaiki hasil rapot mutu ini untuk pelajaran saya. Saya memperbaiki literasinya, memperbaiki numerasinya dan kelemahan-kelemahan yang lain. Diminta untuk membuka apa saja langkah-langkah harus saya buat. Kita mendapat kejelasan di situ semua. Pembelajarannya akan dilakukan, modelnya, bahkan sampai ke detail perencanaan pembelajarannya pun itu bisa dibantu. Misalkan untuk literasi, bedah mata. Itu buat matematika, bagaimana untuk literasi, gitu kan? Bahasa Indonesia, bagaimana untuk mengajarkan numerasi bahasa Indonesia? Nah, di situ akan dibantu. Jadi sekarang itu sangat enak dan terbuka, dan itu mungkin salah satu yang kelebihan saat ini yang kurang dioptimalkan oleh teman-teman kita guru. Nah, mungkin ini satu misi lagi Pak Tony IG untuk menghidupkan itu. Karena dengan itu sekarang mudah banget, sekarang kita nggak perlu rumit lah. Dalam hitungan menit saya bisa menganalisis betul saya sekarang jadi pengawas, jadi dia mau 10 sekolah itu dianalisis sama dia. Nah, hanya dalam 2 menit kita bisa mengetahui bagaimana kekurangan-kelemahan secara mendalam serta rekomendasi apa yang harus dilakukan dari hasil rapat itu.
Nah, jadi mungkin sebagai satu saran Pak Akto dan ini mungkin Ya. jadi kita bagaimana membuat data dari dokumen rapor mutu itu, karena kita menggunakan perencanaan basis data sebagai suatu aksi. Nah, bagaimana untuk menuntun aksinya? Ya, mungkin perlu dibantu saat ini, ya optimalkan saja AI yang ada. Yang paling powerful bagi saya adalah sekarang Cloud AI, itu yang saya pakai. Termasuk membuat tulisan-tulisan saya bisa membuat sekarang satu hari bisa sampai 10 artikel dengan panjang 15 halaman, Wow, bisa luar saya lakukan biasa. sekarang. Karena ada yang membantu, betul. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Luar kasih biasa. Pak Tisna. Ya, semoga nanti enaknya satu waktu kita offline ya, karena ini sangat perlu tukar pikirannya lebih ini ya. Terima kasih Betul, betul, masukannya betul. Pak Tisna. Itu catat nih ya, Cloud AI ya untuk analisa ya. Mungkin nanti apalagi ini kayak cocok ini sambungkan. Baik, untuk menghemat waktu ya, ini kita sudah hadir apa pembicara kedua yaitu Ketua IGI Provinsi Banten ya, kepada yang terhormat Bapak Harjono SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Akto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Eni, Pak Antis, Pak Aktor, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa ya dalam kegiatan webinar ini. Ini saya sekarang sedang di Gunung Cana ya, dari berangkat pagi-pagi jam 6 gitu ya, sehingga mohon maaf tadi tidak bisa bergabung dari awal. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Yang kedua, salam semoga biasa terhadap Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oh iya, bentar. Dijadikan ini dulu, co-host. Mangga, Belum bisa. silakan. Baik, saya kan diskusi atau sharing lah Pak Ibu tentang pembelajaran bermakna, gitu ya. Ya meskipun sekarang kita sedang era pelajaran mendalam, gitu ya. Seharusnya kalau kita sudah biasa belajar kita bermakna, kemudian nanti mau mendalam sebagainya itu akan mudah tahapannya, gitu ya. Tapi ketika belajar kita di kelas itu seringkali kurang bermakna, gitu ya. Maka untuk mencapai mendalam itu agak susah Bapak Ibu ya. Nah, ini seringkali kita hadapi Bapak Ibu ya, kondisi real di kelas kita ya. Kita seringkali sudah bekerja keras, menyiapkan berbagai media, menyiapkan berbagai metode dan sebagainya, tetapi seringkali tidak meninggalkan bekas ya di dalam siswa kita gitu ya. Ya, misalkan mengapa siswa cepat lupa materi yang baru saja diujikan. Jadi seringkali kalau sudah anak-anak itu selesai belajar, sudah ulangan, habis itu lupa materinya apa yang dipelajari, gitu ya. Atau kadang siswa bertanya, untuk apa sih sebenarnya materi ini kita pelajari, gitu ya. Karena siswa nggak tahu materi itu apa gunanya, gitu ya. Hanya kita pelajari, hanya materi pelajaran, gitu ya. Atau kadang juga mengapa anak yang dapat nilai tes tinggi tapi belum menunjukkan pemahaman yang mendalam, gitu ya. Nah ini tentunya seringkali pertanyaan itu muncul dalam benak kita, gitu ya. Mengapa hasil ngajar kita itu tidak membekas, gitu ya. Nah ini yang harus ditanyakan. Gitu. Nah ini di sampingnya saya mencoba mengambil hasil penelitian ya dari John Hattie
profesor pendidikan dari Melbourne University Australia. Ia melakukan penelitian ya, penelitian dari karya orang atau istilahnya review ini apa, menganalisis dari berbagai jurnal yang sudah terbit gitu ya. Itu kalau dikumpulkan, beliau mengambil data rentang 30 tahun, kemudian kalau dari jumlah siswa itu dikumpulkan mencapai 300 juta murid atau ribuan penelitian gitu ya. Nah, dari sana muncul satu pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan apa istilahnya, apa yang paling berdampak pada hasil belajar gitu ya. Jadi ini suatu penelitian yang sangat besar gitu ya. Kalau Ibu juga bisa melakukan seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan artikel yang topiknya sama, kita kumpulkan, kira-kira apa sih yang berpengaruh besar atau berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, ini data-datanya gitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai red zone atau dampak negatif, ada yang dampak di bawah rata-rata. Yang dampak negatif yang pertama, kebijakan tinggal kelas satu tidak naik kelas. Itu ternyata pengaruhnya negatif ya terhadap hasil belajar siswa. Kemudian hukuman dan ancaman itu juga hasilnya negatif. D-nya min 0,33. Kemudian siswa yang sering pindah. Jadi ada siswa misalkan di sekolah A nggak nyaman pindah ke sekolah B, di sekolah B baru 1 semester nggak nyaman lagi pindah ke sekolah C. Ini juga membuat dampaknya negatif kepada hasil belajar siswa. Nah, untuk yang dampaknya rata-rata di bawah, gitu ya, atau dampaknya tidak signifikan, itu ada misalkan tahun lebih panjang atau memperpanjang masa belajar, itu juga dampaknya tidak signifikan. Kemudian sekolah unggulan, itu juga ternyata dampak kepada hasil belajar juga masih kecil. Kemudian ukuran kelas dibuat lebih kecil, itu juga dampaknya nggak terlalu signifikan. PR itu juga dampaknya tidak signifikan. Kemudian teknologi di kelas itu juga dampaknya tidak signifikan, meskipun lebih tinggi ya dibanding yang lainnya. Jadi kalau kita ambil batas rata-rata yang berdampak itu 0,4, maka yang di sebelah kanan itu masih di bawah rata-rata. Jadi fasilitas, teknologi, hukuman itu bukan kunci ya. Bahkan kebijakan tinggal kelas yang sering dianggap motivasi justru menjadi faktor yang paling merugikan. Ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Hasil penelitian yang sudah ada gitu. Nah, kalau kita lihat 5 besar yang paling berdampak gitu ya. Jadi transformasi kelas itu tidak bergantung pada infrastruktur, melainkan pada kualitas interaksi guru dan siswa. Jadi di sini paling penting adalah interaksi guru yang paling berpengaruh. Nah, ini kalau yang paling besar, yang pertama kita bisa lihat adalah self-report grades. Artinya kemampuan murid memprediksi nilainya sendiri atau punya pemahaman diri yang tertinggi. Jadi jika anak itu punya kesadaran yang tinggi, ini membuat dampak hasil belajarnya sangat tinggi. Ya, 1,33. Kemudian berikutnya lagi adalah collective teacher efficiency atau keyakinan bersama guru bahwa mereka bisa membuat perbedaan. Jadi ketika suatu sekolah gurunya itu punya keyakinan bahwa mereka bisa membuat perbedaan, itu maka ini berpengaruh sangat positif atau sangat tinggi kepada hasil belajar siswa. Kemudian respon to intervention. Intervensi cepat saat murid mulai tertinggal. Jadi ketika di kelas ada anak-anak yang tertinggal pelajarannya, kemudian sekolah atau guru dengan cepat membuat tindakan, ini membuat hasil juga yang signifikan, berpengaruh sangat besar. Kemudian Pearson program, mengajar sesuai tahap perkembangan kognitif. Ya, makanya kalau pas kurmer itu ada asesmen diagnosis atau asesmen awal itu untuk supaya guru bisa mengajar sesuai tahap perkembangannya. Ini juga sangat berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Kemudian teacher credibility atau murid percaya bahwa gurunya kompeten dan peduli. Ini sangat berpengaruh. Jadi ketika siswa itu percaya kepada gurunya itu mampu dan peduli kepada murid, ini juga berpengaruh pada hasil belajar.
Jadi di sini polanya jelas bahwa guru adalah faktor tunggal paling berdampak dalam pendidikan. Adapun dampak faktor lainnya itu adalah faktor ini, faktor apa penunjang saja. Tapi paling utama adalah guru. Jadi bukan sekedar guru yang hadir, tapi guru yang tahu posisi murid, kemudian memberikan umpan balik dan percaya semua murid bisa berkembang. Itu yang paling berpengaruh dalam pembelajaran. Nah, pelajaran yang berdampak adalah apa ya, perpotongan antara proses yang terlihat dan makna yang terhubung. Jadi kalau tadi John Hattie itu sudah membuat apa ya, visible learning, pembelajaran berbasis pendekatan bukti empiris. Di sini fokus pada membuat proses dan tujuan belajar terlihat jelas oleh guru dan siswa. Artinya siswa dan guru paham betul bahwa mereka akan belajar apa, gunanya apa, tujuannya apa, jelas dari awal. Tidak sekedar disuruh buka buku, suruh baca, suruh belajar apa, tapi tidak tahu maknanya, gitu ya. Nah, kita juga pernah mendengar tentang meaning learning ya, atau pelajaran bermakna, David Ausubel. Ya, ini dengan pendekatan desain kognitif. Fokusnya menghubungkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah dimiliki siswa didik. Jadi biasanya kita mengaitkan apa yang sudah siswa ketahui dengan materi baru. Ini biar lebih bermakna. Nah, ini kalau kedua hal ini kita gabungkan, ya kan bisa membantu kita dalam deep learning, ya, untuk belajar secara mindful, meaningful, dan juga joyful. Nah, kalau kita dalam dua hal ini belum bisa kita laksanakan, maka untuk mencapai deep learning itu agak berat tentunya Bapak Ibu. Nah, apa bedanya pelajaran hafalan dengan bermakna gitu ya? Kalau hafalan kita seringkali hanya menghafalkan fakta-fakta tanpa siswa paham konsep. Kemudian kalau pemahaman hafalan itu lebih pasif dan menerima. Seringkali siswanya pasif mendengarkan, mengikuti instruksi guru gitu ya, tapi tidak secara langsung aktif dan terlibat. Mereka hanya pasif saja. Kemudian orientasi siswa lebih ke nilai ujian. Yang penting nilai ujiannya bagus. Tapi kalau kita belajar bermakna itu orientasinya adalah kompetensi. Hafalan sumber utamanya guru. Ya, kalau bermakna ya guru sebagai fasilitator. Sumbernya bisa bermacam-macam. Fokusnya habisin materi. Ya, yang penting materi habis 100 meter, mau paham atau enggak, yang penting selesai, gitu ya. Tapi kalau bermakna kita fokus pada pemahaman. Kemudian kalau hafalan itu biasanya setelah selesai ujian itu lupa. Begitu ujian selesai langsung lupa. Tapi kalau pemahaman bermakna, ini pemahaman bertahan lama. Jadi yang di kepala siswa itu lebih cenderung ingatannya kuat. Karena apa? Tadi memberikan kemaknaan tersendiri. Nah, di sini ada 5 pilar ya, yang memastikan setiap pengalaman belajar terhubung erat dengan struktur kognitif siswa. Siswa terlibat secara fisik dan mental. Ya, yang pertama siswa aktif. Ya. Jadi menggunakan pendekatan learning by doing. Ya, ini teorinya John Dewey gitu ya, dan discover learning. Jadi untuk bisa mengaktifkan siswa, ya kita coba menggunakan pendekatan belajar by doing. Katanya belajar sambil melakukan. Dan juga belajar menemukan atau discover learning. Kemudian kita belajar yang relevan. Artinya terkait langsung dengan kehidupan nyata dan kesadaran siswa. Gitu ya. Sekarang kita sangat terbantu dengan adanya AI. Tadi Pak Jantis tentang AI gitu ya. Misal kita mau ngajar suatu materi, kita bingung, ini materi kira-kira manfaatnya apa gitu ya. Kita bisa diskusi sama AI ya untuk bisa membantu membuat sebuah kemaknaan materi tersebut ya sehingga bisa lebih relevan. Kemudian kontekstual ya, berangkat dari masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Ini juga harapannya kita mengangkat masalah-masalah kontekstual dalam kaitannya materi kita, biar siswa lebih bisa mengaitkan ya, punya keterhubungan dengan hal yang sifatnya nyata. Kemudian reflektif. Nah, ini yang sering mungkin cara kita lakukan ya, refleksi. Nah, meskipun dalam PM ya, refleksi menjadi satu bagian ya dalam alur belajar.
Ini untuk apa? Untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang proses belajarnya sendiri, gitu ya. Jadi tanpa yang reflektif ini tentunya kita jarang melibat anak untuk berpikir, gitu ya. Apakah belajar sudah tercapai, sudah bermakna atau belum. Kemudian transferable, artinya pengetahuan dapat diadaptasi dan digunakan pada situasi atau masalah baru. Nah, ini seringkali kita hanya menghafalkan fakta atau data yang sudah, tapi pengetahuan tadi sudah tidak ada relevan misalkan, tidak dapat diadaptasi kepada situasi atau masalah baru. Nah, ini kalau 5 ini bisa kita laksanakan, tentunya kita nih akan bisa apa ya, membuat pengalaman siswa lebih bermakna. Berikutnya ada 4 pertanyaan navigasi. Hanya pertanyaan apa ya? Untuk kita merancang pengalaman belajar ini bisa membuat pertanyaan. Yang pertama, apa yang dipelajari? Ini kita fokus pada konten. Fokus pada materi inti dan esensial, gitu ya. Kemudian, kira-kira mengapa dipelajari? Nah, kita harus punya alasan ya, yang mendasar mengapa topik ini penting bagi siswa kita, gitu. Setelah itu kita bertanya bagaimana cara pelajarinya. Nah, di sini kita bicara strategi ya dan aktivitas keterlibatan. Jadi kita membuat strategi, merancang aktivitas kegiatan belajar siswa. Kemudian untuk apa digunakan? Artinya kita punya proyeksi penggunaan pengetahuan dalam dunia nyata. Jadi kita bisa mencari keterkaitan ya antara yang dipelajari dengan konsep dunia nyata. Nah, menurut Hetty, jika guru tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa materi berkaitan dengan kehidupan siswa, maka proses pembelajaran belum benar-benar terjadi. Jadi ketika 4 hal ini belum bisa kita jawab, maka menurut Hetty ini ya yang mengatakan bahwa proses KBM belum benar-benar jadi Bapak Ibu. Ini jadi ini perlu kita pertanyakan sebelum kita masuk materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, ini 6 langkah ya Bapak Ibu untuk kita bisa merancang atau mendesain pembelajaran yang kontekstual dan mendalam. Pertama, kita identifikasi tujuan. Artinya kita dari CP itu bisa kita breakdown menjadi tujuan pelajaran yang lebih spesifik dan kita pahami. Kemudian kenali siswa. Di sini kita menganalisis kebutuhan, tahap kognitif, dan pengalaman bawaan siswa. Ya, artinya kita membuat kegiatan ya berupa pretest, berupa asesmen awal gitu ya untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa dan kondisi awal siswa. Kemudian langkah ketiga, tentukan konteksnya. Jadi kita mencari masalah nyata atau situasi relevan di sekitar siswa. Yang keempat, kita membuat rancangan aktivitas. Jadi membangun pengalaman belajar aktif dan berpartisipatif. Jadi kita rancang kegiatannya apa? Tidak sekedar kita ceramahkan, tapi ada kegiatan. Yang kelima, merancang asesmen. Jadi kita bisa merancang penilaian autentik yang mengukur proses dan produk siswa. Terakhir adalah reflektif ya. Jadi kita membuat evaluasi bermakna atas proses belajar yang telah terjadi. Nah, kita boleh aja membalik misalkan setelah tujuan kita menyusun asesmen baru menyusun aktivitas juga boleh. Jadi paling enggak 6 langkah ini harus kita ambil ya untuk bisa membuat belajar lebih kontekstual dan mendalam. Nah, di sini kita juga perlu mengubah tujuan normatif ya tujuan yang menggerakkan siswa. Siswa, contoh misalkan kita membuat tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis sampah. Ini kan yang menyebutkan misalkan sampah basah, sampah kering, atau sampah organik, non-organik, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini akan bisa kita transformasi desainnya biar lebih bermakna tujuannya. Siswa mampu menganalisis masalah sampah di lingkungan sekolah dan merancang solusi penanganan sederhana. Jadi kalau bisa menganalisis, mereka tentu bisa menyebutkan jenis-jenis sampah, gitu ya. Dan ini lebih kontekstual ketika kita kaitkan dengan masalah sampah di sekolah. Contoh nih mapel terkait, ya misalnya matematika, gitu ya. Menghitung keuntungan aktual dari usaha kantin sekolah. IPA, menganalisis tingkat batas air di sekolah, sekitar sekolah. IPS, mengkaji dampak langsung kehadiran pasar modern bagi pedagang lokal.
Bahasa Indonesia, menulis artikel opini publik tentang krisis lingkungan nyata. Jadi ini kita mengubah dari tujuan yang kurang bermakna menjadi tujuan yang lebih bermakna pada siswa kita. Kemudian, nah ini bagaimana kita mengubah kelas menjadi laboratorium eksplorasi melalui strategi modern aktif. Nah, kita bisa membuat berbagai metode, bisa project-based learning, problem-based learning, bisa inquiry dan discovery learning, bisa metode studi kasus, bisa juga testing factory ya khusus SMK ya. Nah, misalnya ini mini kasus studi, misalnya kasus pembelajaran bermakna untuk SMK. Misal materi pelajaran kendaraan ringan ya, topik sistem transmisi otomatis. Tantangan kontekstual, mengapa lampu indikator D berkedip pada kendaraan pelanggan? Nah, ini kan sebuah tantangan kontekstual. Nanti aktivitasnya observasi langsung, diagnosis kerusakan mandiri, analisis data, hingga presentasi solusi berbasis bukti yang ada. Ya, jadi kita buat studi kasus ya untuk siswa analisis sehingga menghasilkan solusi yang bermakna. Nah, berikutnya kita bicara tentang umpan balik, Bapak Ibu. Atau kalau kita sudah asesmen formatif, kita perlu buat asesmen kepada murid. Nah, umpan balik ini adalah senjata terkuat guru untuk mempercepat laju pembelajaran, katanya, gitu ya. Nah, dari hasil penelitian, feedback ini memberikan efektivitas yang sangat besar ya. Effect size-nya itu 0,73, sangat signifikan ya, di atas rata-rata itu 0,4. Nah, umpan balik yang tidak efektif, misalkan bagus tanpa penjelasan, kita hanya seringkali bilang, oh bagus gitu ya, atau nilainya 65, nilainya 70 tanpa ada komentar. Atau kita membuat tulisan di kertas ulangan kamu kurang teliti gitu ya. Nah, harusnya atau agar biar lebih berdampak, maka kita bisa spesifik pada tugas yang dikerjakan. Mengarahkan murid di kalimat daripada sekedar menuliskan nilai 65 itu akan lebih bermakna kalau kita tulis jawabanmu di nomor 3 sudah tepat arahnya. Coba tambahkan contoh konkret untuk memperkuat argumenmu gitu ya. Jadi kita memberikan feedback itu real untuk biar siswa bisa memperbaiki. Kemudian siswa yang berhasil adalah mereka yang dapat melihat arah. Tadi dikatakan yang efeknya besar itu adalah anak yang berhasil, anak yang mereka bisa punya tujuan arah yang jelas. Nah, kita bisa membantu itu ya, agar siswa itu bisa membuat langkahnya sendiri atau refleksinya sendiri. Misalkan kita buat pertanyaan, saya sedang belajar apa? Jadi untuk suatu tujuannya. Kemudian anak diminta membuat refleksi seberapa jauh saya sudah mencapainya. Ini untuk melihat kesadaran dirinya, ya. Yang ketiga, apa langkah saya selanjutnya? Jadi langkah apa untuk perbaikan anak tersebut jika mereka belum mampu? Apa langkah saya selanjutnya? Ya, ini bersama yang ketiga. Nah, di sini sebagai alat umpan balik ya, mulai dari asesmen autentik ya, ada portofolio, unjuk kerja, proyek dan sebagainya. Pertanyaan refleksis, apa yang paling menantang, bagaimana saya mengatasinya kalau punya masalah dan di mana pertanyaan ini bisa saya gunakan. Nah, untuk navigasi siswa biar mereka punya kesadaran diri, regulasi diri dan juga perencanaan studi yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaitkan di PM ya, secara mendalam, di mana siklusnya meliputi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi merefleksi ini punya andil yang sangat besar Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat bagannya ini hampir sama porsinya. Artinya dalam refleksi itu ada proses umpan balik, ada proses asesmen formatif yang kita laksanakan gitu ya. Biar proses refleksi ini bermakna dan mengena kepada apa yang jadi sasarannya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi, faktor tunggal tertinggi di awal ya dikatakan bahwa adalah keyakinan kolektif para guru. Jadi keyakinan bersama seluruh guru di sebuah sekolah bahwa mereka secara kolektif bisa membuat perbedaan pada siswa. Bisa membantu siswa belajar ini juga sangat besar berpengaruh. Tapi kalau gurunya misalnya sudah seringkali pasrah,
Ya, saat mau apa saja siswa nggak berubah misalkan itu ya. Guru ini seakan-akan putus asa. Saya mau gini, mau gitu, tetap nggak ngaruh. Maka itu yang membuat seringkali dampaknya malah semakin negatif gitu ya. Tapi kalau gurunya semua percaya bahwa mereka bisa berubah, bisa membuat siswa lebih baik lagi, ternyata dari hasil penelitian itu membuat perubahan sangat besar, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan guru saling percaya dan rutin berbagi strategi mengajar. Ya, ada kombel dan sebagainya untuk siswa guru saling berbagi. Jadi tidak ada budaya untuk menyalahkan, untuk menyalahkan siswa dan juga rekan guru. Keyakinan bersama yang teguh, semua murid di sekolah ini bisa berkembang. Ya, jadi kalau kita punya keyakinan bahwa siswa punya kemampuan berkembang, insya Allah ya ini akan memberikan dampak yang positif. Jadi sekolah yang unggul bukan karena fasilitas fisik yang mewah, melainkan karena guru-gurunya menolak untuk menyerah pada siswa dan pada satu sama lain. Nah ini terakhir Bapak Ibu untuk sebagai bahan pertanyaan kita sendiri ketika kita mau mengajar, kita punya tujuan yang jelas dalam pembelajaran kita, gitu ya. Kalau sudah punya tujuan dari CP yang sudah kita uraikan, kita rancang pertanyaan pemantik untuk siswa. Kira-kira untuk mengantarkan siswa kepada tujuan belajar ini, kita mau nanya apa saja pemantiknya, gitu ya. Kemudian kita rancang produk atau bukti pemahaman siswa. Kira-kira kalau siswa sudah mencapai tujuan kita ini, buktinya apa? Kita ukur pakai apa? Atau pakai produk atau pakai apa? Gitu ya. Kemudian konteks nyata materi ini apa? Ya, jadi kita cari konteks nyatanya apa. Kemudian desain kegiatannya apa untuk melibatkan siswa secara aktif. Kemudian nanti pertanyaan reflektifnya apa? Gitu ya. Jadi hal-hal ini bisa kita sebelum kita membuat RPP atau modul ajar secara lengkap ini bisa menjadi bahan awal, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa pakai AI juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita merancang sebuah materi, kemudian Bapak Ibu memasukkan ke AI untuk mereka membantu apa tujuannya, pemantiknya apa, bukti hasil siswanya apa, konteks nyatanya apa, kegiatan aktif siswanya apa, nanti refleksinya pakai apa, itu silakan Bapak Ibu, ini sebagai cerminan kita bersama ketika merancang kegiatan pembelajaran. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk kita membuat ya modul jadi gitu ya. Kita bisa membuat dari yang sederhana, tapi benar-benar kita kuasai, benar-benar kita paham betul ya materi itu dari tujuan sampai refleksinya seperti apa langkah-langkah. Jadi kita bisa tanya pada diri sendiri sebelum mengajar, apakah murid saya tahu apa yang sedang mereka pelajari dan mengapa hal itu penting bagi kehidupan mereka. Tidak ada judgement Bapak Ibu ya, tapi ini hanya sebagai cermin untuk refleksi kita bersama gitu ya. Cermin bersama kita di hari libur ini semoga bisa menjadi bahan renungan ataupun bahan Bapak Ibu menyiapkan nanti tahun ajaran baru bisa lebih baik lagi. Baik itu Bapak Ibu untuk sebagai materinya, silakan nanti kalau ada tanya jawab kita lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa sekali paparannya dari Bapak Girno. Terima kasih Bapak. Kita jadi semakin paham bagaimana pentingnya menyusun perencanaan yang matang agar pembelajaran di kelas benar-benar bermakna bagi siswa. Baik, kita buka sesi diskusi. Silahkan langsung raise hand atau mic-nya diaktifkan saja. Mangga. Ada yang ingin bertanya? Pak Abdul, silahkan Pak Abdul, takut ada yang ingin didiskusikan.
Oke. Kalau Pak Tisna, Ya, faktor sedikit. ya Mudah-mudahan silakan Pak Tisna. merangsang teman-teman yang lain untuk bisa menggali lebih jauh dari Pak Harjono nih. Iya, Terima kasih Pak Harjono tadi sudah memaparkan, dan apa yang disampaikan Pak Harjono itu adalah sebetulnya PR besar kita sampai hari ini. Ah, apa yang sampai Pak Harjono itu sebetulnya memang sudah disediakan dan sudah dijawab kalau kita lihat melalui kurikulum Merdeka sejak pertama ditetapkan tahun 2022 ya. Apa yang disampaikan tentang pembelajaran berdasarkan sekolah kognitif, kesiapan belajar dan sebagainya sudah muncul. Hanya menjadi PR kita, bagi kita semua saat ini, khususnya bagi teman-teman IGI dan Pak Jono juga yang sebagai pengawas, sampai hari ini bahwa apa yang ada dan ideal untuk dicapai, jujur bagi saya itu kurikulum mereka itu yang paling ideal dibandingkan kurikulum yang lain kalau saya sendiri. Gitu. Dalam implementasi kita berhadapan dengan realita, gitu kan? Realita bahwa guru masih tidak banyak, sebagian besar masih tidak banyak berubah. Silakan coba mungkin ditelaah diskusi. Hasil diskusi saya, pengamatan saya, dan bahkan terlibat mulai dari kurikulum KTSP, saya sebagai fasilitator nasional KTSP, berkunjung ke berbagai sekolah, diskusi berbagai banyak guru di berbagai daerah, sampai ke K13 kemarin terakhir. Kenyataannya bahwa guru masih tidak berubah. Dan Pak Swalguto mengatakan dengan jelas kan, tidak ada perubahan kurikulum selama tidak terjadi perubahan pembelajaran di dalam kelas dan penilaian. Fakta yang pertama, sampai hari ini guru sebagian besar masih mengajar berbasis materi. Dia mesti menggunakan kurikulum yang berpusat pada materi, tidak berbasis kompetensi. Karena berbasis materi tidak kepada kompetensi praktis pada umumnya, kegiatan pembelajaran minim dari pembelajaran berbasis aktivitas. Padahal sejak 2004 sampai ditekankan pada pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran berbasis aktivitas. Ini fakta yang pertama yang muncul sampai saat ini. Jadi pembelajaran tetap mereka sampai guru ngajar, menyampaikan tujuan pembelajaran, apa yang disampaikan, kemudian menjelaskan materi, memberikan latihan, itu kan contoh, misalkan, dan tes ujian. Dan itu berulang, dan masih sampai hari ini masih banyak terjadi, bahkan masih tetap gitu. Nah ini kan PR yang dilakukan, sehingga bagaimana melihat kesiapan siswa, bagaimana siswa itu tidak, apakah materi pembelajaran kita sesuai tidak dengan perkembangan kognitif siswa, berbasis kemampuan siswa, ini masih hanya ada di dalam teks teoritis yang ada tertulisnya di modul ajar. Nah ini PR kita bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kita mesti melihat, coba mungkin cek berapa banyak guru yang melakukan analisis CP sebelum pembelajaran. Merangkai menjadi tujuan pembelajarannya, indikator dari tujuan pembelajaran apa saja, materi prasyaratnya apa, materi apa, itu dipastikan 90% tidak akan melakukan itu. Dan ini masih bagian penting, gitu kan. Sekarang guru wajib mengetahui bagaimana mengetahui materi prasyarat untuk tujuan pembelajaran yang kita jalankan, dan mengetahui progress learning siswa. Misalkan saya guru matematika atau guru fisika. Apakah semua siswa di kelas ini sudah memahami operasi pecahan misalkan, atau operasi eksponen? Kalau mereka tidak menguasai itu, dipastikan belajar matematika untuk materi itu tidak akan bisa jalan. Misalkan. Atau belajar fisika. Nah itu adalah satu contoh. Jadi kita fakta bahwa guru sampai saat ini sangat jarang yang melakukan analisis CP sampai mendetail. Yang ada adalah membuat modul ajar, jadi yang ada mesti mendingan kalau mesti buat hasil kopas, sudah. Itu yang fakta yang ada. Dan tidak dilihat lagi, karena itu hanya sebatas administrasi, tidak sebagai aksi, sebagai perencanaan aksi. Itu adalah fakta. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, dalam ini adalah IGI yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan profesional, kondisi terjadi, gitu kan.
termasuk literasi sendiri. Boleh saya cek mungkin berapa banyak guru yang pernah membaca panduan asesmen dan pembelajaran. Berarti itu penting. Berapa banyak wakil kurikulum yang sudah membaca itu dan memahaminya. Itu bisa dicek. Saya yakin sangat minim. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, Pak Ars, mungkin baik dalam posisi sebagai aktivis IG maupun sebagai pengawas dalam hal ini. Dalam kondisi realita ini adalah fakta yang terjadi. Bahkan mungkin informasi kemarin dari teman saya yang melakukan profesi, tidak sedikit sekolah, ternyata sekolah itu beberapa guru yang masih menggunakan materinya K13, cara mengajarnya 74, ini masih fakta juga, masih ada terjadi seperti itu. Nah, kira-kira itu mungkin apa yang harus kita lakukan nih sebagai mission security kita saat ini. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Tusningan. Silakan. Sebelum itu takut Pak Abdul Halim Lutfi ingin ada sedikit tanggapan sebelum dijawab oleh Pak Harjono dan Bu Eni. Kalau tidak ada, ya silakan Pak Ketua tanggapannya ya Pak Harjono. Baik, terima kasih Pak Haji Tisna ya atas sharing dan juga pertanyaannya gitu ya. Memang benar sekali. Seringkali banyak guru itu lupa untuk mengecek pemahaman siswa awal. Gitu ya. Kalau saya sebagai guru fisika, ketika ngajar kelas 10 awal itu saya biasanya apa ya? Di bab pertama itu matematika dasar, menghitung perpangkatan, menjumlah pecahan, membagi pecahan, itu ya. Itu seringkali saya lakukan walaupun saya bukan guru matematika, ya karena di fisika sangat kepake sekali. Berikutnya saya juga ngecek bagaimana pemahaman anak mengkonversi satuan. Bagaimana mengubah meter kilometer, meter sentimeter, gitu ya. Meskipun Anda dari SD belajar, SMP belajar, tapi banyak kelas 10 SMA nggak ngerti. Entah lupa atau belum pernah belajar. Itu yang kadang saya prihatin, gitu ya. Jadi, tahapan dasar belajar itu nggak tercapai. Ketika di SMA harusnya udah masuk pelajaran ini, tapi seringkali saya harus membuat kembali dari nol, ya, mengajar anak-anak, menyiapkan ya belajar siswa. Itu harus dilakukan Pak Haji Krisna ya dalam rangka untuk mengajar sesuai level kemampuan anak-anak gitu ya. Nah sekarang bagaimana biar tadi banyak sekali problem pembelajaran kita. Betul sekali misalkan pemerintah sudah membuat buku panduan pembelajaran dan asesmen ya, baik itu Kormer dan K13 gitu ya. Itu saya lihat jarang sekali guru yang mau membaca gitu ya. Sehingga kita ganti kurikulum itu yang nggak pernah ada berubah. Selain hanya berubah urutan materi karena ngikutin urutan CP yang diberikan pemerintah gitu ya. Tapi cara ngajar jarang berubah. Nah, kalau menurut saya yang harusnya diperlukan adalah kelompok belajar di sekolah. Jadi ketika di sekolah, kepala sekolahnya peduli, mau supervisi betulan, bukan supervisi hanya tuntutan administrasi gitu ya, yang sekedar checklist nilainya sekian dia, tapi benar-benar supervisi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru mengajar, kemudian direfleksi dan dibuat tindak lanjut, maka itu akan baru bisa apa ya, dikit-dikit mengubah gitu ya. Kalau hanya program pelatihan dari pemerintah, kan pemerintah kemudian butuh pelatihan banyak sekali. Meskipun yang ikut hanya itu saja, gitu. Saya tahu persis gitu ya, Pak teman-teman yang langganan pelatihan gitu ya, setahun bisa 10 kali dipanggil kementerian pelatihan, tapi ketika di sekolah ya jarang sekali memberikan dampak kepada murid maupun kepada rekan guru karena ya jarang berbagi gitu ya. Artinya mereka yang berangkat ya berangkat. Tapi ada juga guru yang nggak pernah pelatihan sama sekali selama puluhan tahun gitu, yang pernah dipanggil kan namanya nggak pernah tersangkut gitu ya. Nah ini seringkali pelatihan banyak di pusat tapi nggak berdampak. Kenapa? Karena di iklim sekolahnya belum terbangun dengan baik gitu ya. Tapi kalau kepala sekolahnya peduli betul untuk mengubah kondisi belajar tadi dengan mengaktifkan supervisi yang betul-betul berdiferensiasi lah gitu ya. Bagaimana tiap guru punya cara supervisi yang berbeda-beda.
guru yang masih muda, guru senior, guru yang sudah mahir dan belum, itu dibedakan cara supervisinya. Tidak semua instrumennya sama. Selama ini kita kan sama instrumen supervisi itu, checklistnya sama. Padahal kebutuhannya berbeda-beda. Nah, setelah kepala sekolah punya supervisi, punya data kemampuan guru, kemudian tindak lanjutnya dalam kegiatan kelompok belajar di sekolah. Benar-benar apa ya, kebutuhan sekolah, bukan formalitas ya IHT tahunan gitu ya, tapi dampaknya kurang. Tapi kalau ada kelompok belajar sesuai dengan temuan di sekolah, di kelas oleh kepala sekolah dan juga tim supervisi, maka insya Allah bisa apa, sedikit berubah gitu ya. Karena tadi dengan Kombel akan membangun kesadaran guru berubah, ya. Kemudian dengan pemantauan dari kepala sekolah yang intensif pada guru tadi, ya, insya Allah bisa lama-lama bisa berubah, gitu ya. Tapi tanpa itu semua, itu kayaknya agak-agak susah berubah, Pak Haji ya. Maka kita bisa lihat misalkan kultur di sekolah-sekolah yang sudah bagus ya, bukan karena unggulan, tapi karena budaya pelajaran sudah terbangun. Entah itu sekolah swasta dengan manajemen yayasan yang sudah bagus ya, manajemen SDM-nya bagus, atau sekolah negeri yang mereka sudah punya kultur belajar yang bagus. Itu akan terbangun terus-menerus gitu ya. Tapi bagi sekolah yang belum terbangun kultur belajar di gurunya untuk mengembangkan diri gitu ya, itu biasanya agak lambat perubahan ini Pak Haji Untis gitu ya. Maka mau tidak mau memang ini harus apa ya, ya sekolah ya, PR sekolah mau mencapai apa, mau seperti apa gitu ya. Karena kalau hanya individu ya, kalau memang bagusnya individu banyak gitu ya. Jadi kalau dulu kan waktunya ketika guru penggerak harapnya gitu ya, di sekolah itu ada guru penggerak 1, 2, 3 yang bisa menggerakkan semua guru di sekolah. Harapannya kan gitu dulu di guru penggerak. Tetapi kan seiring waktu ya seperti ini gitu ya. Kemudian berubah lagi kemauan pemerintah buat konsep nol lagi dengan PM tadi, seakan-akan yang lama itu hilang gitu ya, bukan menambah ataupun eh, apa mengevaluasi yang sudah berjalan, tapi menambah dari hal yang baru gitu ya, sehingga seringkali kita itu nol lagi karena semua start dari awal. Itu yang mungkin membuat juga guru semakin bingung gitu ya, semakin bingung dengan adanya perubahan-perubahan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah di pusat. Jadi kalau menurut saya perubahan adalah mulai dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memang punya individu guru gitu ya, tapi individu guru tanpa adanya lingkungan yang mendukung biasanya akan pudar seiring waktu. Tapi kalau lingkungannya bagus, guru yang kurang pun lama-lama akan ikut bagus terbawa gitu ya. Mungkin itu Pak Haji, nanti sharing dari saya gitu ya. Kan Bu Eni mungkin ada penambahan atau yang lainnya dipersilakan. Silakan Bu Eni, takut ada penambahan sedikit lagi. Penutup, Udah cukup, closing, udah closing, cukup. closing terakhir. Ya, closing statement dari Pak Arjono. Closing, Pak Ketua. Ya, untuk closing statement bahwa kita menghadapi zaman yang terus berubah. Siswa dengan karakter yang berubah karena lingkungan yang sangat eh, cepat perubahannya, tentu kan ada teknologi ya Bapak Ibu ya, teknologi yang sangat cepat berubah. Maka ya guru harus berubah, mengikuti perkembangan dan mau belajar sekali lagi gitu ya. Tanpa adanya kemampuan guru untuk belajar tentunya akan susah atau sulit mengikuti perkembangan pendidikannya secara lebih baik lagi. Jadi kalau kita terus mau berubah, mau belajar, belajar refleksi, belajar merencanakan, belajar apapun itu, insya Allah ya kita akan bisa terus berjalan sesuai dengan relnya ya, jadi orang guru gitu ya. Ya karena guru itu profesionalisme gitu ya, maka tidak mau harus kita jalani dengan penuh profesionalisme, bukan sekedar apa ya, semau kita istilahnya gitu ya. Tapi kalau kita ikuti panduan, ikutin ketentuan, insya Allah ya bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Dari webinar ini kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran bermakna
bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan bagaimana kita sebagai guru mampu mengintegrasikan kemampuan literasi dan numerasi ke dalam konteks kehidupan nyata. Salah satunya lewat pelajaran biologi. Dan dari Pak Ketua, perubahan adalah mulai dari kepala sekolah. Jadi kalau kepalanya benar, bawahnya benar gitu ya, Pak Ketua. Baik, sebelum ditutup ya, biasa pantun dulu, pantun. Makan sate bandeng di Serang Kota, minumnya Cakep, kelapa muda di pinggir cakep, jalan. cakep. Cukup sekian webinar kita. Semoga praktek baik terus berjalan. Satu lagi, Amin. Ya. burung tekukur di atas dahan, terbang Cakep, tinggi ke arah selatan. Terima cakep. kasih atas perhatian. Maju terus IGI Provinsi Banten. Oke. Amin. Baik, saya Akto Gunawan selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas antusiasme luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat semua. Sampai jumpa di webinar IGI Provinsi Banten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 70 peserta, nolnya gelinding. Kita foto dulu ya terakhir, foto dulu ya. Ya, ya, Mohon izin diaktifkan ininya ya, kamera. kameranya. Pak Tisna. Nah, oke. Oke. Sekali lagi, izin aktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Selamat makan siang. Assalamualaikum Puasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Panto, izin keluar.